Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Farsha Family, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun sahabat Farsha Family berada. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi Mama Rani khususnya, karena Mama Rani ingin mereview satu buah buku yang sangat luar biasa, sangat hebat, dahsyat, dan bestseller. Karena buku yang akan kita review kali ini adalah buku dari Syekh Ali Jaber yang berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Buku ini adalah buku yang paling laris, terutama ya di bulan Ramadan ini. Semakin banyak orang yang mencari karena semakin banyak orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, lalu mengamalkan anjuran-anjuran yang ada di buku ini. Kira-kira apa saja sih isi dari buku ini? Sama-sama kita simak ya. Jadi, buku ini tersedia di toko buku terdekat di kota Anda kalau Mama Rani belinya di Gramedia. Harganya waktu itu kisaran 190-an kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Kemudian buku ini dilapisi oleh hardcover, jadi tebal berupa karton hardcover, jadi tidak mudah rusak teman-teman. Nah, ada bestsellernya. Lalu kita buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ya, apa saja daftar isinya, apa saja hal yang dibahas di dalam buku ini. Antara lain adalah 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Wah, penting sekali nih ya untuk kita ketahui. Kemudian ada juga pembahasan tentang 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Sangat luar biasanya ibadah-ibadah di waktu subuh yang kita lakukan. Kemudian ada juga pembahasan tentang berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khatimah. Lalu ada juga pembahasan tentang keajaiban membaca Al-Quran. Kemudian the power of doa. Lalu ada keajaiban surah Al-Mulk. Lalu ada amalan penyebab husnul khatimah dan kiat mencetak anak soleh dan saleh-salehah. Nah, ini penting terutama untuk para orang tua muslim, bagaimana kiat agar kita bisa menciptakan anak yang saleh salehah, yang senantiasa menjunjukkan kedua orang tuanya dan menjadi jalan bagi orang tuanya menuju surga. Lalu, apa saja yang dibahas lainnya adalah amalan-amalan pengusir was-was. Ketika kita selalu panik, selalu khawatir, ada baiknya kita baca kiat-kiat dari Syekh Ali Jaber ini tentang amalan-amalan pengusir was-was. Nah, yang dibahas lainnya adalah menggapai kemuliaan dengan taubat. Lalu ada juga keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kedahsyatan surah Al-Ikhlas yang biasa dihafal oleh anak-anak, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan sebagainya. Lalu ada juga the power of doa, di mana waktunya, di mana tempat yang terbaiknya, lalu bagaimana cara agar doa dikabulkan oleh Allah. Manfaatnya luar biasa sekali kalau menurut Mama Rani isi dari buku ini, karena belum tentu kita semua paham secara detail apa sih makna ibadah yang selama ini sudah kita lakukan, apakah sudah maksimal atau belum. Lalu ada juga pembahasan tentang rahasia agar hajat cepat terwujud, dahsyatnya sedekah subuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Ali Jaber selalu menganjurkan kita untuk seringnya bersedekah di waktu subuh. Lalu ada juga zikir pembebas 99 kesulitan. Banyak juga ya kesulitan di dalam dunia ini selama kita hidup. Nah, di sini Syekh Ali Jaber menjabarkan diantaranya ada 99 kesulitan. Lalu Syekh Ali Jaber juga membahas tentang keajaiban zikir dan sholawat dan doa yang menjadi rebutan malaikat. Doa saja bisa menjadi rebutan malaikat. Bagaimana ya? Kita ulas satu persatu nanti halaman per halamannya. Lalu
ada juga 3 amalan agar hidup tidak merugi. Sayang sekali kalau kita hanya melakukan hal-hal yang merugi selama kita hidup. Juga ada doa pembayar syukur dan doa yang meliputi keseluruhan. Juga ada kekuatan surah Al-Fatihah sebagai umul Quran, umul kitab surah Al-Fatihah. Lalu ada juga cara menggapai tabungan akhirat, yaitu dengan keutamaan saling menyampaikan kebaikan. Salah satunya juga maksud Mamarani membuat video ini adalah bahwa kita senantiasa saling mengingatkan, meskipun tidak banyak ilmu yang kita punya, tapi kita bisa menjabarkan apa yang ada di isi buku ini sebagai perantaranya. Lalu juga dibahas tentang 4 amalan utama di hari Jumat, hari yang sangat suci bagi umat Islam terutama. Kemudian rahasia agar kita dihargai oleh Allah. Mama Rani pastinya penasaran juga dengan poin terakhir ini. Apa saja kira-kira rahasia agar kita selalu dihargai Allah, disayang Allah, dan dicintai Allah. Nah, ada pesan dari Syekh Ali Jaber di halaman pertama, yaitu kita tidak tahu amal soleh apa atau amal soleh mana yang menjaminkan kita husnul khotimah nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal apa yang membuat kita bisa masuk surga itu kita tidak ada yang tahu. Bisa amal soleh yang sederhana, yang remeh, yang kecil, yang kita tidak anggap itu hal yang bermakna sama sekali. Ternyata itu sangat, melalui amal itu menurut Syekh Ali Jaber kita bisa terjamin masuk surga dan terjamin husnul khotimah. Ya, itulah pesan dari Syekh Ali Jaber untuk senantiasa kita mengamalkan ibadah-ibadah kecil meskipun itu dianggap remeh tapi sangat bermakna di mata Allah. Nah, ada satu hal yang sangat dipesankan juga oleh Syekh Ali Jaber, bahwa katanya begini, saya berharap mulai malam ini, mulai hari ini kita memiliki gerakan yang sama, yaitu sebelum tidur kita sholat 2 rakaat, lalu berbaring. Nah, kemudian kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dengan keyakinan bahwa besok, lusa, atau tidak lama lagi kita akan mendapatkan kabar gembira, semuanya masalah kita diselesaikan oleh Allah, ataupun terkabulnya hajat-hajat kita. Amin, amin ya Allah, insya Allah. Nah, jadi buku ini kalau kita lihat dari halamannya, terdiri dari 206 halaman termasuk daftar pustaka. Jadi masing-masing halamannya selalu Syekh Ali Jaber memberikan sumber-sumbernya seperti Al-Quran. Sumber Al-Quran contohnya adalah surah Al-Imran ayat 173 hingga 174 mengenai sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Jadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu menurut Syekh Ali Jaber harus sering kita ucapkan, kita baca. Nah, lalu berikutnya ada juga jangan ragu-ragu untuk mengamalkan pesan dari Syekh Ali Jaber, sholat 2 rakaat lalu berbaring seperti tadi, karena innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang bertakwa dan senantiasa bersama orang yang berbuat kebajikan. Baik, itu yang tertulis di buku ini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah orang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapat cahaya di akhirat. Masya Allah. Lalu orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Masya Allah. Ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Karena kita tidak mungkin melaksanakan ibadah dari isya sampai subuh berapa jam itu. Misalkan sholat isya jam 7 atau jam 7 lewat, lalu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ibaratnya kita bangun jam 3 dini hari, selama 8 jam
apakah mungkin 8 jam berturut-turut itu kita selalu melaksanakan ibadah tanpa tidur? Itu mungkin tidak ya. Nah, dengan kita melaksanakan sholat subuh saja, itu menurut Syekh Ali Jaber itu kita sudah seperti mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai pagi hari. Amin, amin ya Allah. Keempat, keutamaan dari ibadah subuh adalah mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan di sini, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal baradaini dakhalal jannah. Jadi barang siapa mengerjakan salat barda'ain, yaitu salat subuh dan salat asyar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amin. Yang kelima, manfaat lainnya adalah dengan mengerjakan sholat 2 rakaat sholat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholat sunnah qabliyah subuh dikatakan di sini bahwa adalah salah satu ibadah yang amat dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita contoh ya. Nah, oleh karena itu buku ini sangat-sangat membawa kita kepada kebaikan, mengingatkan kita tentunya amal-amal apa saja yang meskipun sederhana tapi sangat berharga di mata Allah dan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Lalu di sini dikatakan bahwa kita juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu ditutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikal lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan membaca yang tersebut. Yang keenam, manfaatnya adalah siapa yang bersedekah di waktu subuh. Jadi salah satu amalan di waktu subuh lagi selain tadi sholat sunnah 2 rakaat adalah dengan bersedekah, maka ia akan didoakan oleh malaikat di waktu subuh. Masya Allah. Yang ketujuh, bahwasanya para malaikat menyaksikan sholat subuh kita sebagaimana diungkapkan oleh surat Al-Isra ayat 78 bahwa inna qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hebat ya, kita dari subuh kalau kita melakukan sholat, melakukan ibadah lainnya di waktu subuh, malaikat selalu mendoakan kita. Amin ya Allah. Lalu pembahasan berikutnya tentang berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khatimah. Amin ya Allah. Nah, di sini mukmin yang menjaga wudu adalah mukmin yang sempurna imannya. Jadi tertulis di sini disebutkan oleh Syekh Ali Jaber, beliau menjelaskan ada hadis riwayat Ibnu Majah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Antauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum salata wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Masyaallah, ini sambil hujan ya. Semoga masih terdengar oleh teman-teman. Nah, tadi arti dari hadis riwayat Ibnu Majah yang Mama Rani bacakan tadi adalah beristiqomahlah kalian dan sekali-sekali kalian tidak akan dapat menghitung pahalanya. Dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Cukuplah bagi seorang yang menjaga wudhunya tanda sempurna imannya. Masya Allah. Nah, berikutnya pembahasan tentang keajaiban membaca Al-Quran. Salah satunya adalah mana ya? Coba kita lihat. Adapun tentang keutamaan dalam hal dunia bagi siapa saja yang takut miskin, bacalah surat Al-Waqiah setiap malam. Itu anjuran dari Syekh Ali Jaber untuk kita membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Inilah yang diwasiatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada anak-anaknya. Lalu padahal Rasulullah itu senantiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu 1 kali, yang dinamakan oleh para ulama dengan Hizbun Nabi, mulai hari Sabtu, khatam hari Jumat. Lalu di antara para sahabat Nabi ada yang 3 malam khatam Al-Quran. Masya Allah.
Berikutnya ke pembahasan the power of doa. Power of doa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwa dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada Tuhanku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang dimasukkan Allah ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah.